Pemirsa Hasanah, setiap rumah yang kita tempati sekarang, sebagus apapun itu akan rusak dan hancur. Sebabnya bisa beragam, kebakaran, gempa bumi, longsor, tertabrak kereta, dan sebab lainnya. Padahal rumah yang kita bangun di dunia ini tidak mudah untuk mendapatkannya. Harus dengan terus bekerja keras, banting tulang, peras keringat siang malam. Cari pinjaman sana sini untuk mengkredit rumah sepetak yang lusuh dan tak tahan lama. Padahal rumah itu tak akan abadi, akan hancur dan usang dimakan masa. Atau dengan kemegahannya akan ditinggalkan oleh pemiliknya selama-lamanya. Jikapun rumah kita tetap kokoh berdiri, maka ia tak akan bisa melindungi kita dari kematian. Inilah rumah kita di kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 78. Jika kematian telah datang dan pasti akan datang, maka kita akan memasuki alam akhirat yang kekal dan abadi. Orang-orang beriman akan dimuliakan dengan rumah megah lagi indah sesuai dengan tingkat iman dan takwanya. Kenapa kita tidak lebih serius dan sungguh-sungguh berusaha mencari jalan dan mengupayakan untuk mendapatkan dan memiliki rumah di sana? Karena rumah itu telah dijanjikan dengan bahan baku dan spek yang luar biasa mewahnya. Dalam hal ini Rasul menyampaikan dalam sabdanya, bangunannya dari batu-batu berupa perak dan emas, adukannya dari minyak wangi kasturi al-azhar, kerikilnya dari mutiara dan permata, kerikilnya dari zakfaron. Siapa yang memasukinya akan merasa nikmat dan tidak akan meninggalkannya, kekal tidak akan mati. Pakaiannya tidak kotor dan senantiasa muda, tidak akan tua. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Jika dibayangkan kita tidak akan mendapati model dan kemewahan rumah seperti ini di dunia, tidakkah ini lebih menggiurkan? Dan ternyata untuk mendapatkan rumah dengan spesifikasi seperti itu tidaklah sulit. Cukup bermodalkan niat, tekad, dan istiqomah. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan rumah super mewah ini? Salah satu caranya adalah dengan mengamalkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa melakukan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya dibangunkan sebuah rumah baginya di surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain ada tambahan sholat sunat. Sholat 12 rakaat itu adalah sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat wajib. Bagaimana dan seperti apa? Lebih jauh dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tirmizi. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dengan demikian, seorang muslim yang mengamalkan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari, seperti yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, ia akan mendapatkan rumah di surga. Jika hadis ini dipahami secara zahir atau secara lahirnya, maka benar orang yang melakukan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari, maka ia mendapat satu rumah. Tapi jika dilakukan secara rutin setiap hari, maka dia akan mendapatkan rumah yang sangat banyak sesuai jumlah bilangan hari ia mengamalkannya. Pemahaman ini dikuatkan dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang sholat 12 rakaat di awal hari akan dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf. Perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga mendukung pemahaman secara zahir ini. Tidaklah seorang hamba muslim sholat sunnah 12 rakaat dalam satu hari kecuali dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Ulama mazhab Az-Zahiri berpendapat demikian. Juga sejumlah ulama lain seperti Imam Tirmizi dalam kitabnya Al-Jami yang menyusun satu bab tersendiri, yaitu bab keutamaan yang didapat oleh orang yang sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam. Ibnu Hibban juga menyusun bab dalam kitab Sohehnya. Disebutkannya Allah Azza wa Jalla membangunkan satu rumah di surga bagi siapa yang sholat 12 rakaat selain sholat fardu dalam sehari semalam. Akan tetapi, sebagian ulama berbeda pendapat bahwa keutamaan dalam hadis sholat 12 rakaat itu bersyarat dengan kontinu mengerjakan 12 rakaat ini setiap hari. Ini dikuatkan dengan beberapa redaksi dalam hadis lain, diantaranya dari Ummu Habibah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata,
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba muslim sholat sunnah 12 rakaat setiap hari karena Allah. Selain sholat fardu, melainkan Allah akan membangunkan untuknya satu rumah di surga. Atau kecuali dibangunkan satu rumah untuknya di surga. Hadis riwayat Muslim. Kalimat kullu yaumin atau setiap hari dalam hadis ini menunjukkan pelaksanaannya yang harus kontinu, bukan sehari semalam saja. Hadis Aisyah lebih jelas lagi menerangkan, siapa yang terus-menerus mengerjakan 12 rakaat dari sholat sunnah, Allah bangunkan untuknya satu rumah di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Dua pendapat para ulama yang berbeda ini digabungkan dengan bijak oleh ulama kontemporer yang mengatakan, siapa salat 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan untuknya satu rumah di surga berlaku secara umum. Apabila ia kontinu menjalankannya, setiap hari yang ia kerjakan dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Bukan maksudnya setiap sholat dibangunkan satu rumah di surga, tapi maksudnya sholat 12 rakaat ini dengannya dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Zahir hadis tidak disyaratkan kontinu mengerjakan 12 rakaat ini. Apabila seseorang mengerjakannya satu hari saja, Allah akan membangunkan untuknya satu rumah di surga. Wallahu alam.